Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa sanadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba, au kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Mas Ridho beserta istri dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di rumah ini. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Sehingga dengan iman kita akan bisa memilih mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Dengan iman Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Dengan iman kita nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan dunia beserta isinya. Dia akan mendapatkan semua nikmat janji Allah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia dulu sebelum dia masuk ke dalam kubur. Siapa sih orang yang beriman itu? Orang beriman itu cirinya kata Allah Subhanahu wa taala dua. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Cirinya orang beriman itu yang pertama, la khaufun alaihim. Dia tidak pernah merasa takut dengan sesuatu yang belum terjadi kepadanya. Itu ciri pertamanya orang beriman itu. Jadi nggak pernah takut dengan takdir yang belum datang kepadanya. Dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah datang kepadanya itu baik untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hari ini kita merasa bahwasanya setiap segala sesuatu keputusan yang Allah berikan kepada kita tuh nggak adil. Padahal itu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang menurut Mas Ridho itu baik, tapi menurut Allah itu buruk. Kadang-kadang menurut Mas Ridho itu buruk, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Maka ciri tanda pertamanya kita dikatakan oleh Allah sebagai orang beriman adalah kita senantiasa ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, ajaban li amril mu'minin in amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin. Saya heran sama orang beriman, apapun yang menimpa kepadanya itu baik untuknya, apapun bentuknya. Makanya orang beriman itu ketika kena musibah, Allah Subhanahu wa taala ajarkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman tuh kalau dia kena musibah, maka dia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya itu semua punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya juga semua akan kembali. Nah, orang beriman tuh kayak gitu cirinya. Loh, kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang beriman, kok tidak mau menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak pantas namanya orang beriman. Kita nggak pantas dijadikan oleh Allah sebagai orang beriman.
Terus kata Nabi SAW, in asabat husarra fakana khairallah. Kalau menimpa kepadanya keburukan, kalau menimpa kepadanya susah, maka itu baik untuknya. Maka Masya Allah, bagaimana kita lihat para sahabat? Kelihatannya menurut akal kita para sahabat itu orang-orang yang susah. Tetapi padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat adalah manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Generasi terbaik, santri-santri terbaik adalah para sahabat. Tetapi kita lihat kehidupannya. Hampir 85% kehidupan para sahabat rata-rata orang yang tidak punya harta. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah dalam satu cerita, dia sangat lapar sehingga orang-orang mengatakan, wahai Abu Hurairah, kamu digila ya? Saking gak kuatnya lapar, 3 hari dia gak makan sampai ayan. Dia punya penyakit, Masya Allah, gak kuat nahan lapar ini. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang kepada Abu Bakar gak punya makanan. Dia datang kepada Umar ibn Khattab juga gak punya makanan. Maka dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kuntu ja'iun, aku ini orang yang sangat lapar. Kata Nabi, berapa hari kamu gak makan wahai Abahir? 2 hari ya Rasulullah. Yaumain ya Rasulullah. Maka Nabi SAW beliau bersabda, beliau sambil mengangkat jubahnya yang mulia, dan beliau memperlihatkan ada 3 batu yang mengganjal di perutnya Nabi. 3 batu yang mengganjal di perutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abahir, kalau kamu nggak makan 2 hari, sementara Muhammad bin Abdullah, pimpinannya para nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, tidak makan lewat dari 3 hari. Coba, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah, ya Allah, berikan Muhammad makanan dari surga, kira-kira dapat nggak makanan dari surga? Langsung dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana orang yang senantiasa menahan lapar, maka pertolongan Allah akan datang kepadanya. Makanya dalam kitab Muqasyaful Qulub itu diceritakan itu, orang itu di antara tandanya orang tuh jauh dari Allah, senantiasa perutnya kenyang. Bahkan dalam fadilah sedekah dikatakan, di antara fitnah terbesar yang menimpa kepada umatku adalah makan terlalu kenyang. Kalau dulu Nabi sedikit makan, kalau sekarang Ustadz Gifari sedikit makan. Masya Allah, apalagi setiap bulan berangkat bolak-balik pergi Mekah, umrah, berangkat haji, berangkat umrah Madinah. Wah, makan terus, makanannya enak-enak. Kalau dulu para sahabat Abu Bakar 1 hari makan hanya 1 kali. Saya baca dalam hadis sahih itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala ditanya oleh ayahnya, bagaimana kehidupan suamimu wahai Aisyah? Nah, maksudnya Abu Bakar yang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Abu Bakar ini adalah ayah dari Sayyidatina Aisyah, juga mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku tidak pernah melihat suamiku dalam 1 hari makan lebih dari 1 kali. Coba, kalau dalam kitab Mustalahul Hadis begini teman-teman, kalau ada riwayat yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, itu pasti sahih. Kenapa? Karena hari-hari Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Ketika Sayyidatina Aisyah mengatakan, wahai ayahku, aku tidak pernah melihat suamiku manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan, dalam 1 hari beliau makan lebih dari 2 kali. Bahkan setiap hari kadang-kadang beliau tidak makan karena memikirkan tetangga sampingnya. Makanya dalam kitab Muntabaq Hadis dikatakan, kalau kalian mengaku orang beriman, maka kalian senantiasa memikirkan tetangga kalian. Kalau kalian kenyang, kok tetangga kalian tidak kenyang, berarti iman kalian belum sempurna. Itu kata kitab Muntabaq Hadis itu. Tetapi apakah mereka yang kelaparan itu hidupnya susah? Susah enggak? Apakah mereka yang hidup kelaparan itu mereka mendapatkan kesusahan di dunia? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah puji mereka semuanya. Dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala telah puji para sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirina, dari kelompok-kelompok muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan orang-orang Ansor, orang yang menetap di kota Madinah, orang yang menetap di kota Madinah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti mereka dalam keadaan ihsan, sepenuh hati, ikut dengan para sahabat. Sebagaimana apa yang telah disampaikan tadi oleh Mubayyin yang tunarungu tadi, kalau ikut sahabat, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi syarat kalau pengen hidup mulia tuh gampang aja udah. Ikutin jalannya sahabat. Jangan ikutin jalannya Fir'aun. Fir'aun itu dalam riwayat setiap hari dia makan 5 ekor kambing. Itu di Fadilah Sedekah diceritakan itu. Dalam hidupnya itu Fir'aun gak pernah sakit, gak pernah buang air besar dia tuh. Kenapa? Jadi dalam tubuhnya tuh semua penyakit dia. 5 ekor kambing dia sendirian. Tetapi kalaupun dunianya seperti kayak bahagia, tetapi Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Sehingga Nabi SAW beliau mengatakan, Fir'aun hadil umma Abu Jahlin. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini. Fir'aun itu orang kaya di masa itu, raja di masa itu, semua orang takut dengannya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya, buat apa? Buat apa kayak gitu? Dan kita lihat kehidupan para sahabat, coba. Walaupun kehidupannya miskin, kehidupannya kayak susah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala puji para sahabat. Orang-orang terbaik yang Nabi mengatakan khairul qurun qurni dalam hadis Bukhari. Sebaik-baik masa adalah masaku. Siapakah masa tersebut? Masa yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hukum kita tanyakan kepada Nabi. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat, dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumahnya tidak ada gandum, dengan sholat 2 rakaat tiba-tiba gandumnya jalan sendiri. Tak. Padahal kayaknya susah tuh para sahabat, tapi Allah dekat dengan mereka. Kenapa sih bisa? Karena mereka senantiasa memasrahkan hidup mereka kepada Allah. Iman harus kita tanamkan. Tadi saya katakan di awal tadi, akan datang satu masa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, hari nanti di mana harta kita nggak berguna, anak kita nggak berguna, istri kita nggak berguna, suami kita nggak berguna, teman-teman kita juga nggak berguna. Teman kita ini nggak berguna kalau teman-teman yang suka ngajak mabuk, berjudi, main perempuan, berzina. Di hadapan Allah nanti jadi musuh, dia saling bermusuhan. Iya, hati-hati. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada orang beriman adalah setelah iman, melainkan berkumpulnya dengan orang-orang soleh, suhbatus salihin, berkumpulnya dengan orang-orang soleh. Hati-hati. Hari ini kita akrab sekarang nih. Wah, kemana-mana kita bareng. Tapi kalau dia nggak mengajak kepada kebaikan, buat apa? Jadi musuh di hadapan Allah. Jangankan teman, istri sekalipun, suami sekalipun, kalau dia tidak ada suasana agama dalam rumahnya, tidak mengajarkan kebaikan kepada keluarganya, maka di hadapan Allah, Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqun. Mereka semua akan saling tuding-menuding di hadapan aku. Ketika seorang suami ingin masuk ke dalam surga, tiba-tiba istrinya datang, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Maka Allah bertanya kepada si wanita tadi, apakah kamu kenal dengan orang ini? Maka laki-laki tadi mengatakan, ya Allah, dia istriku, ya Allah. Kenapa dia mencegah dirimu untuk masuk ke dalam surga? Maka istrinya mengatakan, ya Allah, dulu suamiku nggak pernah mengajak aku untuk taat. Coba, Masya Allah. Harus kita pikirkan nih sekarang nih. Maka hidup, bagaimana hidup yang sebentar ini kita jadikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
apalagi teman. Karena Allah mengatakan bagaimana Ustaz dalam surat Abasa wa Tawalla itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, terus wa sahibatihi wa bani, terus likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Seorang anak lari kepada ibunya. Ibu, mami, kata Devian. Kata Mikolas, berikan aku syafaat. Aduh, maminya bilang, nafsi. Nggak bisa mami ngasih syafaat sama kamu ini, nggak bisa. Mami aja udah pusing ini. Datang ke papinya. Papi, berikan aku syafaat. Masri juga bilang, nafsi. Coba, nauzubillah min dzalik, kalau kita nggak bisa ngasih syafaat sama keluarga kita itu. Datang sama temannya dulu yang akrab. Sama teman yang akrab dia datang. Suka main kelambor bareng, motoran bareng, golf bareng, main basket bareng. Weh, dulu kan kita kan satu tim. Dulu kita touring kemana-mana bareng. Kasih gua syafaat dong. Boro-boro gua juga pusing kepala ini. Gak punya amal. Hati-hati tuh. Di hadapan Allah nanti akan jadi musuh semuanya. Tapi ketika kita datang sahabatul salihin, datang ke teman-teman yang duduk dalam majelis ilmu. Mir, ingat gak sama anak Mir? Masya Allah, Ustadz Ghifari. Ada apa? Mungkin antum punya syafaat untuk saya. Maka dilihat oleh malaikat Jibril. Wahai Andi, kata malaikat Jibril, coba mungkin ada kebaikan Ustadz Ghifari yang dulu kamu terima. Oh, ternyata benar. Ada satu kebaikan dari Ustadz Ghifari yang Amir terima. Oh iya, berarti syafaat kamu ada di saya. Makanya Nabi SAW bersabda, nih kata Nabi ini dalam hadis Bukhari nih, istaksiru minal ikhwan likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Kata Nabi, berkumpullah kalian dengan orang yang baik. Karena sesungguhnya setiap orang yang baik beriman itu punya kesempatan memberikan syafaat. Bukan berarti kita nggak boleh kumpul sama mereka, bukan. Orang itu ladang dakwah kita kok. Cuman khawatir iman kita nih nggak kuat. Ada seorang sahabat tadinya ya, ikut serta hijrah bersama Nabi ke Habasyah pertama kali. Siapa namanya itu? Ubaidullah bin yang murtad itu siapa namanya? Bukan, di Habasyah. Ubaidullah bin Jahsy ya? Hah? Siapa? Ada seorang yang tadinya sahabat, kata Nabi gini, udah kamu jangan ikut sama mereka. Ya? Kamu jangan lihat, jangan terkesan dengan kebaikannya orang-orang kafir di Habasyah. Ini pesanan Nabi nih. Bayan hidayahnya Nabi kepada 12 orang sahabat yang ikut serta hijrah ke sana. Hari pertama dia ngelihat, orang-orang Habasyah nih walaupun kafir dia baik ya. Hari pertama dia kumpul, Mas. Hari kedua ternyata dia ikut patungan. Ya kan, ini gue pengen beli minum nih gitu kan. Gue ada nih duit nih, patungan walaupun hanya 10.000. Hari ketiga dia minum bareng. Hari keempat istrinya bermimpi kalau suaminya dirubah mukanya Allah menjadi babi. Dia ceritakan, dia kirim surat kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku, aku bermimpi, aku berjumpa dalam tidurku, suamiku dirubah mukanya oleh Allah menjadi babi. Maka Nabi meneteskan air mata. Akhirnya di ujung akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kufur. Padahal itu orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Apalagi kita. Imannya bukan karena pengorbanan. Demi Allah, kalau mungkin orang tua kita enggak orang iman, tidak Islam, maka hari ini mungkin kita enggak kenal Allah. Betul enggak? Iya. Kok mau kumpul-kumpul sama mereka? Alasannya dakwah, tapi ya bisa dakwah. Cuman jangan terlalu sering berkumpul dengan mereka. Makanya kan dalam fadilah amal itu disebutkan kan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat mereka atas lisan Daud. Kenapa? Karena mereka tidak suhbatus salihin, tidak berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Jadi hakikat nikmat dunia kata Sayyidina Umar pertama adalah suhbatus salihin. Itu udah kata Sayyidina Umar udah. Ya. Nabi SAW bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Ini kata Nabi ini. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebenaran di atas lisannya Umar dan hatinya Umar. Itu udah janji Nabi itu. Nabi udah bilang begitu. Sayyidina Umar mengatakan, nikmat terbesar di dunia ini yang Allah berikan kepada ahli dunia adalah suhbatus sholihin, berkumpulnya kita dengan orang-orang baik. Orang-orang soleh. Maka ada seorang santri bertanya kepada gurunya, "Syekh, siapakah yang dikatakan baik itu?" Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang apabila kamu lihat menaikkan derajat iman kamu. Itu tuh pernah dibahaskan sama Ki Abdul Syukur di Sentul waktu kita zikir bersama Gus Yusuf itu. Cirinya orang baik itu kata Nabi, kalau antum pandang, antum ingat Allah. Kita lihat Ustadz Gifari, Masya Allah. Oh, ingat Allah ya, kenapa? Dia hafal Quran 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz ada dalam hatinya beliau. Bisa jadi mungkin syafaat kita dari beliau. Nah, ingat saya, awas kalau nggak ingat saya. Antum awas aja. Bisa jadi, kenapa? Allah titipkan kalamnya di hatinya Ustadz Gifari. Oh, Masya Allah, Ustadz Gifari ini masih muda, belum umur 30 tahun, sudah menghafal Al-Quran. Ingat Allah. Lihat Mas Ridho, ingat Allah. Kenapa? Orang kaya yang gemar bersedekah, ingat Allah. Siapa sih orang kaya yang gemar bersedekah? Abdurrahman ibnul Auf, Utsman ibnul Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Mu'adz ibnu Jabal. Orang-orang kaya. Ali radhiyallahu ta'ala anhu bin Abi Thalib. Orang-orang kaya. Masya Allah, dia kaya tapi dia nggak pelit, ya Allah. Ingat Allah. Dilihat, kalau kita ngelihatnya ingat Allah. Kalau kita maksiat, langsung ingat mukanya dia. Takutlah. Masya Allah. Udah ngaji, masa masih maksiat? Orang yang belum ngaji maksiat dosanya 1. Orang yang sudah ngaji maksiat dosanya 1000. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Iya. Ini pas banget sih tema pas malam Nisfu Sya'ban, temanya begini nih. Iya. Kenapa? Makanya Nabi mengatakan dalam kitab Sulamun Taufik, ya wallahu a'lam, Ta'limu Ta'lim atau Sulamun Taufik itu, kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah para ulama. Kenapa bisa? Kok para ulama yang kebanyakan duluan masuk ke dalam neraka? Karena dia mengetahui ilmu syariat Allah, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Oh, berarti gue nggak usah jadi ulama? Bukan begitu. Harus jadi ulama. Gus Pak sering bilang, di antara dosa terbesar setelah syirik adalah bodoh, blow on dalam urusan agama. Tiap kelompok manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah. Wala yang zuru ilaihim, gak Allah pandang hari kiamat. Wala yuzakihim, gak Allah sucikan hari kiamat. Walahum adzabun alim, Allah siksa dengan siksa yang sangat pedih. Di antaranya siapa? Syaikhun zanin, orang tua bodoh urusan agama. Ditanya sama anaknya, Pak, rukun wudu ada berapa? 18 kali ya. Wah, 18. Bapak kemana aja dulu? Udah mah bodoh, gak mau belajar lagi, nggak mau lagi duduk dalam majelis ilmu. Hati-hati tuh. Maka dalam kitab fikih itu dikatakan, kapan orang itu dikatakan udah tua? Masa tua di usia 40 tahun. Bersyukur kita ini di usia 40 tahun mau duduk, mau berangkat dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita nggak termasuk kelompok yang Nabi sampaikan tadi. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yang zuru ilaihi, Mas. Allah nggak pandang dia. Semua diperlihatkan oleh Allah. Dibangkitkan. Allah nggak mau lihat dia. Kata dia, Allah nggak lihat dia. Mau digituin nggak sama Allah kita? Naudzubillah min zalik. Udah gitu kata Nabi, wala yuzakihim, udah nggak dipandang Allah, nggak disucikan lagi sama Allah. Maksudnya nggak disucikan tuh benar-benar nggak dikasih rahmat. Bahkan yang lebih nauzubillahnya lagi tuh kata Nabi, walahum adzabun alim, Allah akan berikan kepadanya siksa yang sangat pedih. Siapakah itu ya Nabi? Yang pertama syaikhun zanin, orang tua yang blow on urusan agama. Hati-hati nih kita nih.
Coba, yang umur 40 tahun angkat tangan sekarang. Alhamdulillah, Amir Andi sudah duduk dalam majelis ilmu. Bang Alvin sudah duduk dalam majelis ilmu. Wah, Bang Umar sudah duduk dalam majelis ilmu. Hakim Yustiar sudah duduk dalam majelis ilmu. Terus kata Nabi, Syaihun Zanin juga orang tua yang masih berzina. Ya, Syaihun Zanin tuh bodoh urusan agama, sehingga karena kebodohannya dia, akhirnya dia melakukan maksiat. Zina dibagi menjadi dua. Ya, zina yang pertama namanya zina ghairu muhsan, yang kedua namanya zina muhsan. Zina ghairu muhsan itu zinanya orang yang belum menikah. Contoh, ada anak muda zina dia. Akhirnya sampai masuknya hasyafah ke dalam farji. Kapan orang itu bisa dikatakan zina? Orang itu bisa dikatakan zina ketika masuknya hasyafah. Hasyafah itu yang bekas sunat itu ke dalam farji walaupun tidak apa? Walaupun tidak keluar air mani. Kalau ketahuan sama Pak RT gitu kan, buru-buru lari dia. Nah, maka yang seperti ini dia wajib dicambuk 100 kali. Bagaimana tuh ayatnya? Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidatin mi'ata kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 kali pecut. Diasingkan, yang perempuannya ke Aceh, yang laki-lakinya ke Papua. Iya, kalau sekarang lagi bukan zina, kita menyediakan tempat zina kok. Iya, orang yang menyediakan tempat bermaksiat, maka dia dihitung maksiat sama seperti orang yang berbuat maksiat itu. Contoh, kita nggak minum Homer nih, kurang nih Mas Bro, berapa? 10.000, ya udahlah, gue tambahin, biar bisa beli. Nggak minum dia, tetap dapat dosanya. Sama. Allahu Akbar. Apa Nabi bilang? Man jahaza gozian faqad goza. Barang siapa yang mempersiapkan temannya untuk berperang, walaupun dia nggak perang, maka dia dapat pahala perang. Begitu sebaliknya. Begitu sebaliknya. Wah, ini kurang nih, kurang kacangnya. Apalagi sih? Kurang apa lagi? Kresek. Wah, itu anak-anak gang kali Mas. Ya, kemarin Jaula di Al-Mau'idhah, Jaula pas maghrib mereka sama antum ya Maria. Ada anak dua itu, pas kita datang dilempar tuh plastik. Wah, itu kali ya. Orang maksiat itu kan kalau ketahuan malu, itu namanya maksiat itu. Kalau ketahuan malu. Makanya yang paling jahil itu kata Rasulullah adalah orang habis maksiat dia ceritakan lagi maksiatnya. Dosanya double itu. Nauzubillah. Misalnya dia maksiat minum, udah gitu dia cerita, lu kemana semalam? Gua ketiduran. Ya, gua minum semalam sama anak-anak. Diceritain Mas Ridho itu, Bang Fakir sama Mas Ridho. Diceritain Mas Ridho saya. Mari, begitu katanya. Lu kemana? Gua mabuk sama anak-anak. Dia bahagia, dia bangga, nauzubillah. Maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya iya. Maka cirinya orang beriman itu ya kita taubat atas segala maksiat yang kita kerjakan. Ya. Kenikmatan pertama yang Allah berikan kepada orang di dunia adalah sohbatul sholihin, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Mungkin sering banget saya sampaikan di sini perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau mengatakan kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilaihi. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kun ma'allah. Wahai orang-orang ngajiplo, jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah. Lisannya dijaga, hatinya berzikir, matanya dijaga, tangannya dijaga dari maksiat kepada Allah. Kita susah kalau kayak gitu. Kenapa? Karena kita masih punya Instagram. Wah, Instagram tuh betul-betul maksiat paling nyata itu, benar tuh Mas. Masya Allah. Fa'ilam takun ma'allah. Kalau kamu tidak bisa dekat dengan Allah, maka dekati orang-orang yang dekat. Yang sombong itu gomtun nas wa batarul haq.
meremehkan orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran yang nyata adalah agama. Kok ketika mendengar azan dia nggak mau pergi ke masjid, maka dia adalah orang yang paling sombong di dunia itu, masya Allah. Rumahnya depan masjid. Alhamdulillah ya, saya depan masjid, ke masjid terus gitu. Oknum. Disebut oknum. Nauzubillah min zalik. Fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Kalau kamu nggak bisa dekat dengan Allah, maka dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Deket-deket aja udah. Ya. Julasa kata Imam Syafi'i, bagaimana? Aku ini bukan orang soleh, ya. Aku ini bukan orang soleh, akan tapi aku mencintai orang soleh. Imam Syafi'i bilang beliau bukan orang soleh, coba. Itu Imam Syafi'i yang setiap hari dalam kitab Diwanus Syafi'i dikatakan kalau masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i dari pagi sampai maghrib hatam Quran, di sholat tarawihnya hatam Quran. Beliau mengatakan di dalam manakibnya, aku bukan termasuk dari bagian orang soleh, tapi paling tidak aku cinta sama orang soleh. Makanya nih pesannya Kiai Uzairon, ya Allah yarham ya. Ini pesannya Kiai Uzairon tuh sama kami tuh, kalian tuh datang ke rumah tuh itu adalah awal perjuangan. Maka untuk bisa berjuang dengan baik itu, kata beliau, jangan sampai tinggalkan orang-orang soleh. Nah beliau, Kiai Uzairon mengatakan, di antara orang soleh itu orang yang berani mengorbankan waktunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Korban, kalau cari waktu nggak ada, maka luangkan waktu. Untuk apa? Untuk Allah. Ya insya Allah. Nanti di sini tanggal 10 ada jamaah Masturah nih. Kodani, terus siapa lagi? Bang Umar, Ustadz Gifari, Maulana Arif, Ustadz Haris. Maka teman-teman yang sudah punya istri bawa ke sini, bebas, tanpa harus pakai cadar, ya, kapanpun diterima. Biar apa? Biar mendekati orang-orang soleh. Nanti kecipratan sama barokahnya itu. Fa innahu yusiluka ilaihi, kata beliau, karena dengan mendekati mereka Allah akan memberikan derajat yang tinggi terhadap kamu, wahai orang-orang yang jahat. Ini ada sebuah cerita gini, ada sebuah hadis gini. Ada orang ahli neraka. Di dalam kitab Minhajul Abidin karyanya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ketika dia sudah masuk ke dalam neraka, maka sama Allah dipanggil. Coba ada kebaikan nggak dia sih? Satu aja. Dilihat oleh malaikat Raqib Atid, nggak ada ya Allah. Coba kata Allah. Ini Allah ini kan maha tahu ya kan. Tapi Allah ini Subhanahu Wa Taala namanya zat yang maha sempurna. Sebagai Tuhan maka ya bisa memerintahkan kepada para malaikatnya. Oh ternyata benar ya Allah, dia punya kebaikan satu. Apa tuh kebaikannya? Waktu ada orang pulang dari ngaji plo, dia salaman itu ya Allah. Waktu itu dia lagi menjudi mabuk. Wah lagi ngocok ya Allah, lagi apa namanya kalau gini ngocok ya? Apa namanya? Ngocoknya? Ya lagi ngocok kartu. Ya lagi ngocok kartu. Tiba-tiba datang teman-teman dari ngaji plo. Ngapain Mas Bro? Salaman dulu. Salaman dia. Karena menghormati orang yang baru pulang pengajian, itu adalah kebaikan sempurna. Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Cuman gara-gara itu. Makanya kata Nabi, la tahtakir syai'am mahmakana saghiran. Janganlah kamu meremehkan dosa atau kebaikan walaupun itu kecil. Iya kan? Minggu kemarin saya sampaikan bagaimana Sayyidatina Zubaidah radhiyallahu taala anha, istri dari Raja Harun ar-Rasyid, masuk surga bukan karena amalnya ternyata. Karena ketika mendengar azan, beliau merapikan kerudungnya. Kemudian pembantunya tanya, wahai Sayyidatina Zubaidah, wahai tuanku, sekarang kau sudah masuk ke dalam kubur. Apa yang Allah berikan kepada engkau? Maka Sayyidatina Zubaidah mengatakan, Allah telah memasukkan aku ke dalam surga untuk selama-lamanya. Dengan sebab apa? Apakah kamu punya jasa besar di kota Mekah, yaitu kamu membuat bendungan dari Thaif sampai ke Mina? Oh tidak, bukan itu. Apakah kamu setiap hari memberi makan? Bukan itu.
Jadi apa dong yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga? Gini, dulu waktu makan malam azan Isya, maka saya merapikan duduk saya, kemudian saya merapikan kerudung saya, dan saya dengarkan azan. Demi untuk menghormati panggilan Allah. Karena yang seperti itu, akhirnya Allah muliakan saya, Allah masukkan saya ke dalam surga. Iya. La tahtakir syai'an mahma kana saghiran. Jangan remehkan kebaikan, jangan pernah meremehkan keburukan, walaupun itu kecil. Ada duri di pinggir jalan, ambil, kemudian singkirkan. Sama. Kalau seumpama kita, udahlah, sebentar aja dikit gitu kan ya. Ya kan dikit, nanti taubat gitu misalnya. Misalnya gitu. Misalnya apa ya maksiatnya yang sedikit itu ya? Pijit kali ya, bagaimana? Tapi taubat. Itu Amir tuh, Amir. Masya Allah. Apa yang? Selain itu apa? Ustaz Kipari ada nggak? Hah? Ya pokoknya dosa kecil lah ya. Nanti taubat lah, bismillah taubat gitu kan. Hah? Oh lihat paha gitu kan misalnya. Lihat paha apa Mir? Ini kok sampai lihat paha gimana ya? Oke. Al-baik, paha al-baik. Masya Allah. Makanya Masya Allah. Makanya di sini dikatakan ya. Jadi jangan pernah meremehkan. Wa akhfasuqtahu fi ma'siyatihi fala yastasghiranna ahadukum shaghira dzunub. Kata para ulama, kata Syekh Ja'far As-Shadiq, Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan marahnya di dalam maksiat yang kalian kerjakan, walaupun maksiatnya itu kecil. Jangan mentang-mentang itu maksiat kecil. Orang tuh bisa berzina karena dari mulai WhatsApp-an itu. Bener nggak? Orang tuh bisa korupsi karena dari mulai apa dia? Gosok. Gosok itu memakai barang orang lain tanpa izin. Iya, dan dibalikin lagi. Contoh gini. Misalnya kita lagi di masjid bareng-bareng. Saya mau pergi ke pasar sama Amir Andi. Sementara saya ada di atas. Di bawah ada sendal Mas Ridho. Yakin masa? Nggak mungkin dong kalau Mas Ridho saya pakai sendalnya dia marah. Ulima ridho'u, sudah diketahui keridoannya. Gara-gara kayak gitu tuh, itu bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka itu. Bener. Mir, aman gak ya gue kalau pakai sendal Mas Ridho? Aman lah, lo yang pakai lagi. Dan gak bilang nih, ternyata Allah murka kayak gitu karena nggak izin. Bener nggak kayak gitu? Nauzubillah kan? Jadi bener-bener jangan pernah meremehkan keburukan itu. Dari kayak gitu akhirnya dia bisa maling, kemudian maling yang sedikit, maling yang akhirnya dia bisa korupsi. Orang kenapa bisa berzina? Dari berkholwat. Alasannya bangunin tahajud tengah malam. Agama jadi mainan. Alasannya klasik banget ya. Assalamualaikum Mufti. Jangan lupa bangun tahajud. Ya Allah. Itu lebih dosa loh. Memainkan agama untuk maksiat itu. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul kalau kayak gitu tuh. Siapa tahu nggak Abdullah bin Ubay bin Salul? Pimpinannya orang munafik. Giliran sholat di belakang Nabi, beliau tak kayak sempurna gitu sholatnya. Tapi kalau udah di belakang Rasulullah, kalau udah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ini laknatullah alaih membicarakan keburukannya, memfitnah Nabi, bukan membicarakan keburukan Nabi. Nabi nggak punya keburukan. Membicarakan fitnah kepada orang-orang. Ya kayak gitu kita. Assalamualaikum Mufti. Ya kan? Jangan lupa ya bangun tahajud. Ya. Hari ini udah baca Quran belum? Agama dibuat main. Astagfirullah. Akhirnya nyaman, ketemuan yuk. Habis ketemuan, ya Allah, gandengan, duduk di motor bareng, ujung-ujungnya setan di situ akhirnya bermain, masuk ke dalam kamar. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Banyak banget kan. Orang sekarang bermaksiat tuh Masya Allah.
Malu kita sebagai orang Islam. Makanya pantas kalau ada orang kafir mengatakan, gak usah lu dakwah sama gua, lu urusin dulu tuh Islam lu, katanya. Ya bagaimana kita mau dakwah kepada mereka? Islam kita aja bobrok kok. Azan Jumat masih berani orang main catur itu. Iya. Makanya dalam kitab Nafaisud Durur nih karya Syekh Nuruddin Arbur rahmatullah alaih, beliau mengatakan, idza asani man ya'rifuni sallat alaihi man lam ya'rifuni. Orang itu kalau sudah berani bermaksiat kepada Allah dengan terang-terangan, maka azab yang pertama kali Allah berikan kepadanya adalah pemimpin yang zalim kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia babunya orang-orang yang kenal Allah. Benar ya? Benar ya, Mas? Kalau kita sekarang pergi ke salah satu tempat, anggaplah di PIK, saya punya sepupu itu, dia kerja di salah satu restoran di PIK, dia nggak boleh sholat Jumat. Nanti kalau lo sholat Jumat, restoran gua bangkrut, katanya. Terus lu diem aja di situ. Ya gimana lagi, gua nggak dapat kerjaan yang lain, katanya. Coba kalau kayak gitu gimana? Berani dia meninggalkan Allah yang maha hebat demi apa? Demi takut sama bos yang nggak kenal Allah. Kalau misalnya ada gempa di Turki, kemudian tsunami waktu itu di Aceh, kemudian gempa bumi di Palu, itu mah bagian dari teguran Allah yang nomor keberapa? Teguran Allah, azab Allah yang Allah berikan kepada kita adalah salat alaihi man lam ya'rifuni. Orang yang kenal Allah menjadi babunya orang-orang yang nggak kenal Allah. Benar nggak? Makanya teman-teman, saya sering sampaikan ini ke kajian Ayam Gepu Pak Gembus itu, beruntung kita ini punya bos kenal Allah, Masya Allah. Baru tahu saya dari Mas Yudo kemarin, orang yang ngaji plot, jadi besok paginya itu dia dikasih waktu untuk agak telat datangnya. Contoh kalau masuk kantor jam 8, dia boleh masuk jam setengah 10. Dispensasi dari kantor itu. Coba. Luar biasa kan? Saya teleponan sama Mas Yudo, loh nggak berangkat kantor? Enggak, karena kan semalam ngaji pulau. Kok bisa? Iya, dikasih dispensasi sama kantor. Kalau malamnya ngaji pulau, besoknya boleh telat 1 jam atau 2 jam. Kenapa? Karena ngaji pulaunya malam. Coba kapan lagi kita nggak bersyukur? Kalau teman-teman yang ada di Ayam Gepu Pak Gembus, kok nggak syukur punya bos yang taat seperti ini? Dicabut sama Allah, dikasih sama orang lain nanti. Bener nggak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Setiap ngaji, Masya Allah ada duit. Siapa yang tahajud, siapa yang duha, amalan semuanya. Di dunia aja udah nyata. Yang banyak amal, dia banyak duitnya. Yang nggak ada amal, diem. Ente kenapa? Nggak tahajud, Pak. Ya nggak dapat uang jadinya dia. Nggak sholat, Pak, nggak dapat uang dia. Itu di dunia, bagaimana nanti di akhirat. Makanya tadi Ustaz Gifari membacakan ayat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Allah, nggak mau ikut ajaran Nabi, fa inna lahu ma'isyatan dongka, Allah akan berikan kehidupan yang sempit kepadanya. Hatinya yang sempit. Kalau saya baca tadi dalam tafsir Ibnu Katsir, ma'isyatan dongka di sini adalah kehidupan yang serba kurang, padahal hartanya banyak. Coba, ada nggak hati kita begitu? Udah punya ini kayaknya belum bagus nih. Ini kayaknya motor kurang nih. Ini mobil kayaknya nggak bisa begini nih. Itu termasuk bagian dari ma'isyatan dongka itu. Hati-hati itu. Nah, makanya syukuri apa yang ada Allah kasih sama kita. Bagaimana caranya? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan alhamdulillah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya. Fir'aun itu dia raja, tapi takut sama anak bayi. Takut sama anak bayi. Bahkan dia takut sama istrinya Fir'aun itu. Raja kok ditakutin sama rakyatnya pada masa itu. Tapi dia takut sama istrinya. Itu namanya ma'isyatan dongka yang nyata itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Nahsyuruhu apa ya? Nahsyuruhu Ustaz? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunianya hidupnya susah, hari kiamat bangkit dalam keadaan buta matanya, busuk hatinya. Nazubillah. Mau begitu?
Makanya sempurnakan perintah Allah. Insyaallah ya. Sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat belum masuk nih ke dalam neraka, tapi dia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Apa azab mahsyar itu? Dilama-lamain pertanyaannya Allah kepada dia. Lama berdirinya dia. Kakinya sampai melepuh, sampai dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Oh, alangkah baiknya kalau seumpama engkau tidak ciptakan saya sebagai manusia. Kalau engkau ciptakan saya sebagai debu, mungkin saya nggak jadi seperti ini. Kapan itu diucapkan? Kapan penyesalan itu terjadi? Ketika sudah dimaksa. Kalau sekarang biasa kita, kenapa nggak sholat? Males itu, masya Allah. Nanti masuk kubur baru. Makanya lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia gini, kalau seumpama dulu saya ngedenger aja. Lah sekarang udah ngedenger ini. Ma kunna fi ashabis sa'ir, adalah kami bukan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Allah berfirman gini sama orang-orang yang nggak sholat nih. Ya, orang nggak sholat kacau itu. Aduh, ada gitu ya orang yang berani ninggalin sholat itu ada gitu, masya Allah. Allah mengatakan begini, masalakakum fi sakor. Hei, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, ya Allah, kami dulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Terus apa lagi, Ustaz? Walam nakunut imul miskin, dan kami nggak peduli kepada orang-orang miskin. Sebentar lagi ini masuk 1 Ramadan. Pedulilah kita kepada mereka dengan apa? Membayar zakat. Kenapa di Indonesia masih banyak yang miskin? Jawabannya cuma satu, karena orang kaya di Indonesia belum semuanya mengeluarkan zakat malnya. Itu kata Habib Umar bin Hafid Al-Yamani rahmatullah alaih. Iya, jadi kenapa di negara kita ini masih banyak orang miskin? Orang kayanya masih pelit. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman semuanya, nanti sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan yang kesibukannya luar biasa padatnya, mendingan zakat fitrahnya dari mulai awal Ramadan. Diperbolehkan kok. Ya, diperbolehkan. Jangan sampai ada WhatsApp ke saya, Ustadz, saya lupa bayar zakat ini. Berapa orang? 6 orang satu keluarga. Kenapa? Karena sibuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sengaja antum meninggalkan zakat fitrah, maka Allah akan miskinkan hidup antum selama 1 tahun. Zakat fitrah paling kita keluarkan 3,5 liter, tapi miskinnya selama 1 tahun. Nauzubillah min dzalik. Maka kehidupan yang baik adalah sesuai dengan syariat agama Islam. Insya Allah ya. Apapun syariat Allah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah syariat terbaik. Ya, agama Islam adalah agama terbaik. Nabi Muhammad adalah nabi kita akhir zaman yang wajib kita mengikutinya. Nabi bersabda, "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seumpama Musa hidup di zamanku dan dia tidak berpegang teguh dengan apa yang aku bawa, maka dia akan tidak selamat, dia akan celaka. Apalagi kita. Maka agar hidup pengen bahagia itu, satu syaratnya hadirkan Allah dalam rumah tangga kita. Bagaimana caranya menghadirkan Allah? Lagi-lagi buat taklim. Coba yang sudah baca taklim istiqomah dengan kitab yang sudah diberikan di sini, angkat tangan. Ini kemana semuanya ini? Dari 100 orang kok cuma 4 orang ini. Baca taklim coba. Ya, kalau kita baca taklim ada kebaikan. Istri nanti jadi taat, anak jadi taat. Cantik. Istri jadi cantik. Nah, yang kedua nih. Ya. Dan yang kedua nih, kebahagiaan dunia adalah wazaujatun solihatun, yaitu istri yang soleh, istri yang soleha. Itu kebahagiaan dunia tuh. Kan temanya kan gitu. Kedudukan kebahagiaan manusia di dunia itu seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama tadi sohbatus solihin, yang kedua punya istri yang soleha. Pak Ustadz, beritahukan dong kepada kami cirinya wanita soleha itu 2 aja. Afifatun fi farjiha, ghilmatun ala zaujiha.
Pertama, bisa menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada di rumah atau sedang di luar rumah. Maka jangan coba-coba nerima tamu laki-laki bagi seorang istri yang ditinggal sama suaminya, walaupun itu adik ipar. Karena ipar itu bukan mahram. Paham? Alhamu al-maut. Sebab ipar orang bisa cerai. Oh, ini ipar saya kok aman loh. Iya aman, tapi setan nggak aman di situ. Iya, ada sales, apalagi sales masuk ke dalam rumah. Apalagi tukang ojek online misalnya. Jangan dibawa masuk. Hati-hati. Afifah tuh bisa menjaga kehormatan, auratnya ditutup. Ya, auratnya tuh ditutup. Auratnya perempuan tuh seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sebagaimana aurat dalam sholat. Nah, ibu-ibu tuh, kita pahami. Yang kedua, ghilmatun ala zaujiha, bisa menjaga aib suaminya. Nih suaminya tidur ngorok diceritain. Set, suami gua sekarang makin kesini makin ngorok tidurnya. Cerita sama temennya. Na'udzubillah min zalik. Makanya Nabi mengatakan, khairun nisaikum man tasurru idza nuzirat. Sebaik-baiknya istri adalah yang kalau kita pandang tuh makin cinta kita. Masuk. Cantik banget nih mami ya kan. Cantik banget nih si Umah ya kan. Wah, makin cantik. Kapan sih tumbuh cantik itu dalam pandangan kita? Ketika seorang suami bisa menundukkan pandangannya. Ibu-ibu, saya pesan ya, doanya nggak usah macem-macem. Ini pesan saya sama istri. Udah, pokoknya nggak usah doa macem-macem, minta rezeki nggak usah. Minta aja sama Allah supaya Allah jaga mata suami saya. Gitu aja udah. Kalau seandainya, karena doanya wanita solehah itu insya Allah makbul loh. Lebih baik, lebih Allah terima daripada 70 wali yang abdal. Ada 70 wali ini dikumpulkan jadi satu. Sama wanita solehah, tetap yang Allah pandang wanita solehah itu. Ya Allah, jaga pandangan suami saya ya Allah. Makanya Nabi mengatakan, bukan berarti pakai kacamata hitam juga bisa duduk jauh. Ya kan, nggak kelihatan, cuman matanya nanti belum banyak. Jam 12 gitu. Aduh, di Madinah bisa kayak gitu. Mir. Jam 7:30. Mana 7:30? Oh iya, 7:30. Amir nih kacau nih. Maju sedikit tak, barat laut katanya. Hah? Dia itu di tanah haram masih bisa maksiat kita. Apalagi di luar tanah haram. Ya Allah, depan Ka'bah kemarin kita tahu kan ada orang maksiat. Bagaimana di luar Ka'bah? Allahu Akbar, itu paling luar biasa memang menjaga pandangan itu. Ya, makanya kata Nabi, orang yang bisa menjaga pandangan, seorang suami bisa menjaga pandangan, seorang istri bisa menjaga pandangan, maka yang pertama kali Allah akan berikan kepadanya adalah kenikmatan dalam ibadah. Pertama, yang kedua akan ada rasa cinta yang mendalam kepada antara suami dan istri itu. Nah, sekarang kita mulai insya Allah ya. Mulai dari sekarang. Ini bisa menjaga pandangan nih, tapi kita masih punya Instagram tuh Masya Allah. Punya Facebook tuh luar biasa itu, Masya Allah. Kalau dulu maksiat mas keluar rumah. Kalau sekarang maksiat depan mihrab aja bisa maksiat kita. Begini aja kan. Liatin apa yang kita mau ya udah tinggal searching aja udah. Ada semua sekarang. Semoga Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebentar saya mau klarifikasi masalah pertanyaannya Abang. Mana yang kemarin bertanya yang masalah mahram itu? Abang ya? Jadi wali itu dia tidak bisa. Wali yang sebab mahram sebab persusuan itu ayahnya tidak bisa menjadi wali. Ya. Jadi wali itu hanya sebab keturunan, garis keturunan. Mahram dibagi menjadi 3, ya. Ini nggak apa-apa lah, agak malam lah ya, karena nisfu Sya'ban ya.
Ya, mahram dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama mahram sebab nasab. Ustaz, coba tolong cari ayat yang itu akhir surat An-Nisa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum dakhaltum bihinna. Ila akhir surat itu, ila akhir ayat ya. Coba cari ada berapa itu? Afwan Ustaz, sebab nasab. Kalau nggak salah ada 13 nih. Nanti Ustaz Gifari yang itu yang nanti bacakan ayatnya. Terus yang kedua, mahram sebab persusuan. Yang ketiga, mahram sebab nikah. Nah, ini jelas nih mahram sebab nasab nih ya. Wa in a'la wa in asfala, ke atas ke bawah. Nah, jadi contohnya ibu kita, nenek terus sampai ke atas. Nah, itu namanya mahram sebab nasab. Persusuan, ini pertama dia hanya 5 kali sedotan. Atau sekaligus gini. 5 kali atau berbeda-beda. Misalnya hari Sabtu, hari Senin dia dikasih cuma 1 kali dot. Kemudian nanti bulan depan gitu. Dan di usia sebelum 2 tahun ya. Ada anak umur sebelum 2 tahun kayak Lubna misalnya, saya titipin ke Mami dan Mami sedang menyusui juga. Disusuin sampai 5 kali dotan itu, maka Lubna akan menjadi mahramnya Mas Ridho, akan menjadi mahramnya Devian dan Mikolas. Nah, yang pertanyaan antum kemarin itu, apakah bisa, ya kan, mahram yang sebab persusuan itu menjadi wali? Kemarin saya jawabnya bisa kan, maka itu klarifikasi itu nggak bisa, ya. Jadi mahram, yang bisa menjadi wali cuma di sini nih, ya, cuma di sini. Baik, kemudian selanjutnya mahram sebab nikah. Nah, contoh berarti mahram sebab nikah itu mertua. Ya, nauzubillah misalnya cerai misalnya nauzubillah min zalik, maka tidak ada mantan mertua. Kalau kita ketemu mau sholat salaman, tetap nggak batal. Paham ya? Terus berarti mertua bapak mertua, kakeknya istri kita, ya kan? Atau ibu lah, neneknya dan ke atas ya, bukan ke bawah ya. Mahram sebab nikah itu bukan ke bawah. Kalau ke bawah bukan mahram. Contoh misalnya Mas Ridho, ya kan, nikah sama Mami. Maka Mami ini punya ibu. Mas Ridho ke sini mahram. Mami ini punya adik, dia nggak mahram ke sini. Terus mertuanya Mas Ridho ini dia punya kakak, berarti adalah uaknya Mami. Dia bukan mahram juga. Mas Ridho dengan uaknya Mami bisa menikah, Mas Ridho dengan bibinya Mami bisa menikah, Mas Ridho dengan adiknya Mami bisa menikah. Tapi Mas Ridho dengan ibunya nggak bisa menikah sampai kapanpun. Dengan neneknya Mami nggak bisa menikah sampai terus ke atas, ya. Wa in ala sampai ke atas. Paham ya di sini ya? Nah, terus dari tiga kelompok ini, mana yang dapat warisan? Ini jelas satu. Dan ini pun dapat warisannya istri, ya. Kemudian, udah istri dulu. Kalau seumpama nanti istri yang meninggal baru mertua. Paham ya insya Allah ya? Nah, kalau ini jelas dia. Misalnya, Lubna punya ayah saya, misalnya kan ya, Muhtadudin, anggap. Meninggal saya ini. Maka ketika Lubna ingin menikah, ada Danial. Ya, Danial meninggal, ada Lais. Lais meninggal misalnya nih, ada pamannya dulu, berarti kakaknya saya. Ini meninggal juga nih, kakek, terus ke atas. Nanti kalau udah nggak ditemukan semuanya, ini baruan namanya wali majbur. Mengangkat wali. Paham ya? Jadi seperti itu Mas ya. Paham ya di sini ya? Nah, jadi sekarang saya mau tanya, kita sama ibu mertua kalau wudu batal nggak kalau salaman? Sama neneknya istri kita batal nggak? Sama cicitnya batal nggak? Tidak. Batal nggak? Boleh nggak kita menikah dengan adik mertua? Boleh. Paham ya insya Allah ya? Sama adik ipar batal nggak?
Batal. Paham di sini ya? Paham ya? Ada berapa Ustaz di situ? Oh, 11 ya? 11 ya, ada 11 ya berarti ya. Itu juga bagian. Iya, wahalailu abnaikum itu ya yang 13 berapa? 12. Ah, itulah pokoknya lah ya. Karena ini dimasukin ke dalam YouTube tuh. Takutnya kalau salah ada yang komplain. Ya kalau komplain bisa ngaji pelo ya. Baik, ada pertanyaan lagi di sini. Jadi ini klarifikasi yang kemarin saya mengatakan mahram disebabkan karena ayah angkat yang karena persusuan itu bisa jadi balik dan itu salah ternyata. Paham ya insyaallah ya. Jadi kalau sebab persusuan tuh gini, Lubna sama Mas Rido jadi mahram, Lubna nggak boleh dinikahin sama Mamas. Lubna nggak boleh dinikahin sama Dedek, Devian, ya. Tapi nanti ketika saya punya anak perempuan, anggaplah namanya misalnya Konturo. Konturo nih siapa nih? Konturo tuh istrinya Nabi Ibrahim yang ketiga. Ya, misalnya saya punya anak namanya Konturo. Konturo ini perempuan, maka si Konturo ini ya sama Mas Ridho dia bukan mahram. Jadi yang mahram cukup si Lubna itu. Paham ya? Terus saya sama adiknya Mikolas perempuan Aisyah misalnya nggak mahram juga saya. Tapi kalau si Lubna Daniel sama adiknya Mamas tetap nggak mahram. Jadi boleh menikah. Paham di sini insyaallah? Dan ini wajib hukumnya mengetahui. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya mungkin tidak sesuai dengan topik ya. Tapi sudah lama saya ingin bertanya terkait sama sholat sunnah suruh pagi-pagi Ustaz. Ya. Jadi qadarullah dikarenakan setiap pagi itu harus menyiapkan anak-anak bangun segala macam, jadi ada uzur lah, nggak bisa sampai jam suruh lah. Nah kemarin kan Ustadz sempat ngasih arahan dikiranya ada uzur sampai rumah itu pun boleh dijalankan gitu ya sholatnya, tapi dengan catatan tidak boleh mengurusi hal-hal dunia gitu ya. Nah itu batasan hal-hal dunianya itu kemarin belum spesifik. Oh gitu. Apakah kayak misalnya setiap pagi itu kan ada ibu yang WhatsApp tiba-tiba nggak sengaja balas ngasih doa, kita cuma aminin, apakah itu termasuk dunia atau tidak? Terus apakah pas di dalam perjalanan hal-hal yang membantu rumah, buka kaca, buka lampu-lampu itu dunia apa tidak? Terus harus detail terus kayak nyiapin anak-anak kurang ini kurang itu sampai ngebangunin misalnya itu apakah termasuk dunia dan larangan untuk suruh dan sebagainya? Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau kayak begitu masuk bagian dari uzur. Yang dimaksud dunia di sini adalah ngurusin kerjaan Bang Alvin. Kayak ngurusin pekerjaan Bang Alvin nanti ada acara di mana, kemudian balas transfer atau bagaimana. Kalau kayak ngebalas WhatsApp orang tua nggak jadi masalah, aman kalau seperti itu. Dan terus gini, kalaupun seumpama Bang Alvin tidak mendapatkan isyrok, karena isyrok itu kan duha awal. Gini, kalau Bang Alvin tidak bisa mendapatkan isyrok, Bang Alvin ini sibuk dengan ngurusin anak, ya kan, supaya ke sekolah dia nggak telat. Jadi Bang Alvin masih ada kesempatan duha. Duha juga sama keutamaannya sama seperti itu, sama seperti isyrok. Ya itu nanti insya Allah nanti kalau di waktu lain gitu, misalnya pas lagi keluar 3 hari. Tapi ketika kita ada niat seperti itu ya udah, Allah akan berikan pahala itu kepada kita. Coba Bang Alvin ingin niat tahajud, sementara Allah Subhanahu wa taala tidurkan Bang Alvin sampai bangun waktu subuh. Maka niatnya itu Allah pandang. Maka kebaikan dari niat itu Allah akan berikan kepada Bang Alvin. Kan gini, bahasanya Nabi, orang beriman tuh kalau niat kebaikan satu dia mengerjakan, maka diganti dengan 10 kebaikan. Kalau dia niat kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya, maka dihitung kebaikan yang dia niatkan. Kalau orang beriman, dia niat keburukan dan dia melakukan keburukan itu, maka dihitung 1
keburukan. Kalau dia niat keburukan dan ternyata dia tidak melakukan keburukan itu, maka dihitung satu kebaikan. Tetap dapat pahalanya. Tetap dapat. Makanya tadi bagi teman-teman yang tidak bisa isyraq, tapi jangan tinggalkan sholat duha. Jadi isyraq itu adalah duha pertama. Ya. Itu yang Nabi sampaikan, dia akan mendapatkan keutamaan pahala haji umroh. Ketika kita ada niat melakukannya dan kita tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, akhirnya kita sampai ke waktu duha, maka kita akan dapat pahala itu. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu Bang Alvin, ya. Atau enggak gini, di masjid tapi dia sibuk ngurusin dunia kerjaannya. Itu kalau sebagian mengatakan, tuh ada sebagian ustadz yang mengatakan itu nggak dapat doanya juga, nggak dapat itu keutamaan isyraq juga nggak dapat. Apalagi sampai dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara waktu subuh dia dengan penantian waktu isyraq. Insya Allah ya. Jadi kalau pengen sempurna sekali mendapatkan keutamaan itu, ya betul-betul tawajuh. Bukan berarti harus duduk di situ, enggak, boleh pindah. Ini ada orang beranggapan begini, ketika dia sholat tadi pojok, dia pengen mendapatkan keutamaan isyraq, dia di situ aja, nggak kemana-mana. Enggak, bisa pindah. Yang penting masih dalam area masjid. Yasir wala tu'asir, permudah jangan kau persulit. Basyir wala tunafir, berikan kabar gembira, jangan diberikan kabar yang susah-susah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Cukup insya Allah. Ada lagi? Cukup? Apa? Haji mau nanya apa antum? Gayanya udah kayak ulama aja. Gimana? Anak ini, anak kandung dengan anak tiri yang kemarin itu apa? Ya. Kewajiban nafkahnya. Oh, mahram. Gini. Mohon maaf ya, kalau kita menikahi janda yang dia sudah bawa anak perempuan, maka kita dengan anak yang dia bawa jadi mahram. Tetapi kita nggak bisa menjadi wali. Kita bawa anak juga laki, dia suka nih dia nih, saling cinta, maka boleh menikah karena jauh. Kenapa kita bisa menjadi mahramnya si anak yang dibawa sama istri kita yang janda tadi? Karena kita sudah dukhul. Ya. Kapan batasan itu menjadi mahram? Ketika sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Kemudian dukhul. Kemudian kita lihat, anaknya lebih cantik ya. Kita ceraikan ibunya. Kemudian kita menikahi anaknya, haram hukumnya. Hah? Belum bisa nggak ya jadi mahramnya? Allahu a'lam dan entah. Ini PR lagi nih. Kalau yang saya tahu ya sudah dukul ya, Allahu a'lam yang belum dukul ya. Nanti jadi PR buat saya lah insyaallah. Hah? Dari anak kita nih perempuan, Ya. dari istri janda ini lelaki. Enggak mahram, boleh dinikahin tuh. Boleh dinikahin. Jadi kita bawa anak laki-laki, dia bawa anak perempuan. Kita sama anaknya dia mahram, istri kita sama anak kita mahram. Kemudian anak kita nih sama anaknya dia boleh menikah. Tetap ini bukan mahram, hukumnya bukan mahram itu. Jadi kalau satu rumah ya harus dipisah. Ya, jangan bareng-bareng. Itu bisa terjadi perzinaan itu di situ. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukuplah insyaallah ya. Baik. Kita doa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya mohon maaf ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya atas nama pribadi Muhammad Muhtarudin, alhamdulillah sudah mengisi kajian PLO ini sudah hampir 3 tahun. Khawatir ada bahasa yang kurang berkenan atau tidak enak didengar yang menyakitkan hati, maka tolong dimaafkan seluas-luasnya. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada para jamaah. Biar malam ini Allah pandang kita dengan rahmatnya,
sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajuh. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Maka tawajuh kepada Allah. Kalau bisa betul-betul, ya Allah, malam ini saya minta ampun kepada Engkau ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan fi hadal majma' ngajiplo. Barik lana warhamna waftah lana wangsurna warzuqna lailatal qadri imanan wa ihtisaba bi barakati hadhihi laila al mubarakah wa bi wasilatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Engkau adalah Allah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan kami, pada malam yang berbahagia ini ya Allah, di malam yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, kami datang kepadamu dengan membawa dosa-dosa kami ya Allah. Pandang kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, yang Nabi-Mu berjanji ya Allah, siapa yang datang kepadamu pada malam nisfu Sya'ban, maka dosa-dosanya akan diampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah pada malam ini ya Allah. Ya Allah, ini malam yang sangat mulia ya Allah. Nabi-Mu tidak pernah meninggalkan amalan di dalamnya ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, muliakan kami ya Allah pada malam ini ya Allah. Kami datang kepadamu dengan membawa dosa-dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Tidak pantas mulut ini menyebut nama-Mu karena maksiat yang kami kerjakan dari mulut. Kami gibah, kami mencela, kami mencaci, kami minum khamar ya Allah. Kami makan yang perkara yang haram ya Allah. Gak pantas ya Allah mulut ini menyebut nama baginda Nabi-Mu ya Allah. Imam Malik tidak pernah menyebut nama Nabi-Mu kecuali dalam keadaan suci ya Allah. Hari ini kita berbicara dengan menyebut nama Nabi-Mu ya Allah, tapi hati kami rusak ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami datang pada malam ini kepadamu ya Allah. Pandang kami dengan rahmat-Mu. Pandang kami dengan rahmat-Mu ya Rabb. A'tiq riqabana. Dosa kami banyak ya Allah. Ya Allah, dosa orang tua kami juga banyak ya Allah. Pandang orang tua kami dengan rahmat-Mu pada malam ini ya Allah. Pandang kedua orang tua kami dengan kasih sayang-Mu pada malam ini ya Allah. Ini adalah malam di mana takdir kami dihadapkan di hadapan Engkau ya Allah. Rubah takdir kami pada malam ini ya Allah. Engkau berfirman ya Allah, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahumul kitab. Bisa jadi pada malam ini takdir yang baik kami Engkau rubah menjadi buruk ya Allah. Tapi kami gak pengen itu ya Allah. Rubah takdir kami yang buruk menjadi baik ya Allah. Nabi juga mengatakan malam ini adalah malam dilaporkannya orang-orang yang akan meninggal tahun depan. Kalau kami memang ada dalam catatan tersebut, matikan kami dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Ya Rabb, ya Rabbana. Ya Allah, pandang kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Mata kami banyak maksiat ya Allah. Hati kami busuk ya Allah. Gak pantas masuk ke dalam surga. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni istri kami yang telah usaha susah payah ya Allah memberikan terbaik kepada kami, mengurusi anak-anak kami ya Allah. Pandang mereka ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu pada malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, datangkan malaikat kebaikan kepada kami ya Allah.
Rubah takdir istri kami menjadi baik ya Allah. Ya Allah, kami banyak berbohong, berdusta kepada istri kami ya Allah. Dia telah menjaga ya Allah aib kami. Dia taat kepada kami ya Allah. Dia taat kepada kami. Ya Allah, dia taat kepada kami ya Allah. Tapi kami menghinakannya ya Allah. Kami benci kepadanya ya Allah. Kami menghantamnya, kami menghardiknya ya Allah. Kami tidak bisa menjaga lisan kami kepadanya ya Allah, sehingga hatinya terluka ya Allah. Ampuni dosa kami karena menyakiti hati istri kami ya Allah. Ya Allah, pandang kami ya Allah, pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin mendapatkan pandangan-Mu pada malam ini ya Allah. Kami sudah ikhlaskan orang-orang yang kami benci ya Allah. Malam ini kami tidak akan benci lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Nabi-Mu bersabda, Engkau turun ke langit dunia memandang kami ya Allah. Ya Allah, jagalah anak yang ada dalam perut istri kami ya Allah. Karena maksiat kami sehingga nanti dia tidak jadi taat ya Allah. Yang kami salahkan istri kami tidak mau bisa mendidiknya ya Allah. Ya Allah, jagalah ya Allah janin yang ada dalam perut istri kami ya Allah. Sempurnakan jasadnya ya Allah. Sempurnakan akhlaknya ya Allah. Jangan Kau jadikan maksiat kami menjadi penghalang kebaikan untuknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah maafkan kami ya Allah. Dalam 1 tahun ini kami bermaksiat banyak sekali kepada Engkau ya Allah. Kami meninggalkan sholat ya Allah. Ya Allah, kami berbohong ya Allah. Kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Kami telah membentaknya ya Allah. Kami pernah membentaknya ya Allah. Kami pernah meninggalkannya ya Allah. Padahal ya Allah, surga ada di bawah tapak kaki mereka ya Allah. Ya Allah, kami ingin ridho-Mu. Engkau tumpahkan kepada kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah orang tua kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah ibu kami ya Allah yang susah payah melahirkan kami. Gak bisa kami membalas kebaikannya ya Allah. Walaupun semua kebaikan kami, amal kami berikan untuknya, gak bisa membalas kesakitan yang dia rasakan.